Tangan kiri berkaitan dengan kesehatan jantung, kemudian kesehatan sirkulasi darah di otak. Yang mana harapannya apa? Karena organ jantung atau otak ini kan sangat vital, sangat vital. Maka ketika orang sudah kena serangan stroke, kena serangan jantung, ya sudah. Maka bagaimana untuk menghindari itu? Diamankan dulu organ yang vital itu, baru nanti bagian kaki. Kemudian ketika diambil di bagian tangan, itu pasien tidak merasakan dampak yang lebih besar. Maksudnya dampak besar di sini adalah ini ya. Tapi ketika pasien itu baru sekali terapi, ketika diambil di tangan, dia lebih ringan karena apa? Darah yang ke otaknya cenderung masih lancar. Tapi ketika diambil di bagian bawah, itu turunnya bisa cepat Pak, karena ada rasa takutnya tadi. Jadi ketika di tangan ini adalah untuk adaptasi, penyesuaian, sehingga mengkondisikan pasien nanti apa setelah menjalani terapi tidak trauma, tidak kapok, gitu. Jadi diambil dari bahasanya itu apa? Dampak yang paling ringan dulu diambil di kedua tangan. Ketika sudah merasakan sensasinya diambil di tangan seperti ini, baru besoknya di kaki. Oke. Nah, untuk menentukan titik terapinya, ini secara global dan sederhananya, oke, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi kita pahami bahwa masalah darah kotor kemudian nyumbat itu bisa mempengaruhi sirkulasi dari kepala sampai kaki. Dan itu saya sudah mendapati pasien dari kepala itu sampai kaki bermasalah. Kemudian dia pasien tadi periksa ke dokter saraf, sudah sampai 21 kali disuntik, bahasanya itu nggak ada perubahannya. Ternyata apa? Setelah melalui diagnosa terapi wajib, ternyata banyak pengentalan dan sumbatan darah sampai vena itu kempes, nggak muncul venanya, kayak belabang ini, keras kayak gini venanya itu Pak, kalau sudah macet. Kemudian kesemutannya dari atas Pak, ketika sujud itu sudah cenut-cenut, nggak karuan. Baru ketika dilakukan tindakan terapi, darah lemaknya keluar, ya alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Jadi masalah sumbatan darah bisa terbentuk dari kepala sampai kaki. Nah, nanti bagaimana kita menyampaikan kepada pasien atau kepada jamaah seperti itu untuk memudahkan keluhan-keluhan yang dimunculkan dari masalah darah ini dari kepala, ya kita tinggal nyebutin aja Pak. Kepala sakitnya apa? Migrain, vertigo, pusing, leher pundak kaku, tinggal turutin ke bawah saja. Jadi apa? Jadi masalah di kepala itu apa? Migrain, vertigo, pusing, ngantukan. Terus turun ke bawah, leher pundak kaku, gitu? Tangan kepas kesemutan, pinggang pegal, nafas pendek. Terus turun ke bawah lagi apa? Kaki sering kram, nyeri, baal, mati rasa. Ya kayak gitu itu sederhananya. Tinggal itu Pak, nanti tambah ada tensi. Nah, ini kan tensi. Nah, keluhan-keluhan seperti itu sebenarnya terjadinya masalah sirkulasi darah. Nah, ketika kita sudah tahu urutannya masalah dari kepala sampai kaki, tinggal posisi keluhan tadi dominan di sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, ketika misalnya dia vertigo atau migrain sebelah kiri, pundaknya pegel-pegel sebelah kiri, kita
tangannya kaku sebelah kiri, ya udah ambil yang kiri Pak. Sederhananya gitu Pak. Kayak gitu gitu. Dan otomatis itu nanti kena Pak. Spontan kalau yang masalah kebas-kebas, pegel-pegel, nyeri, terus kaku-kaku kayak gitu, nafas pendek. Begitu juga nanti kalau yang bermasalah di sebelah kanan, yang ngambil jalur kanan. Begitu juga sebaliknya kaki, tinggal dominan yang kanan apa yang kiri. Nanti kalau misalnya ada masalah di pundaknya kanan kiri pegel, lebih berat yang mana pegelnya kan gitu. Tinggal kita milih atau tanya pasien, oh enak yang mana dulu kan gitu. Meskipun yang diambil itu titik yang masalah di tangan, gitu, terutama tangan kiri, ini efeknya bisa ke seluruh tubuh Pak, atau sampai ke kaki. Gitu. Banyak yang lututnya nyeri, kakinya kram setiap bangun tidur, baru diambil sekali di jalur jantung tangan kiri, itu ada yang sembuh. Karena apa? Ketika sirkulasi darah jantungnya bagus, pompa jantungnya bagus, darah-darah yang tidak lancar yang ada di kaki misalnya itu bisa terkoreksi atau menjadi lancar, menjadi baik. Itu itu walaupun ketika kita menemukan misalnya pasien pemula, kan keluarnya di pusat ke bawah, itu tetap awal untuk alfasdu itu kita ambil yang di tangan. Di tangan, idealnya. Ketika nanti secara umum orang itu belum fasdu, tapi bisa juga nanti langsung ke kaki ketika memang dia mentalnya kuat. Kan ada, iya. Namanya pertama sarung kan orang deg-degan kan, ini kan ada rasa takut, cemas, khawatir dan sebagainya itu kan untuk mengambil yang lebih ringan di tangan dulu. Tapi nanti ketika kok orang itu mentalnya kuat, sudah sering donor darah, ini kan tidak takut darah, tidak takut jarum, kebetulan kakinya asam urat bengkak, ya bisa diambil di kaki, tidak apa-apa. Nanti itu kasus di lapangan saja. Untuk dirinya satu J. Setelah titik sudah, kemudian periode untuk pengulangan, Pak. Periode untuk pengulangan terapi alfasdu. Terapi alfasdu yang sifatnya pengobatan itu bisa dilakukan periode paling cepat itu 1 minggu, 1 pekan, 7 hari. Atau 2 pekan atau 3 pekan. Nah, kita menentukan ini idealnya 1 pekan, 2 pekan atau 3 pekan. Nanti berdasarkan usia, berdasarkan berat badan, berdasarkan tensi darah. Jadi pada kasus pasien yang kondisi fisiknya kuat, kemudian tensinya normal atau tinggi, itu terapi alfasdu bisa dilakukan sepekan sekali, terus nanti mundur 2 pekan, terus mundur 3 pekan, terus mundur 1 bulan. Itu kondisi orang yang tensinya normal atau tinggi dengan berat badan kurang lebih 60 sampai 80 kilo. Kisarannya rata-rata kita ngambil ya ideal orang yang berat badan secara umum ideal. Tapi pada kasus orang yang
tensinya rendah, kemudian berat badannya itu rata-rata 55 kilo ke bawah. Jadi 45 sampai 55 itu idealnya ngambilnya waktunya paling cepat 2 pekan, atau kalau terlalu kurus bisa 3 pekan kalau yang 50 ke bawah itu. Tapi kalau yang 55 cukup normal itu bisa 2 pekan. Nanti itu masalah teknis di lapangan, kita bisa memakai feeling. Ini kok ini terlalu kurus, berarti tidak perlu cepat-cepat, mungkin agak-agak 3 pekannya seperti itu. Tapi yang berat badannya normal, tensinya normal, apalagi yang tensinya tinggi, kemudian diiringi dengan tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, mungkin semuanya cenderung tinggi. Nah ini bisa dalam periode waktu yang lebih dekat. Ada yang nanti tiap pekan diambil juga bisa. Nanti saya sampaikan trik bagaimana kita mau menterapi orang dengan kondisi berat badan dan tensi. Bisa memilih sesuai dengan keinginan kita yang apa istilahnya itu nyaman. Sanggup? Sampai ke periode pengambilan gitu. Kemudian berikutnya adalah volume darah yang diambil pada pasien PASDU. Volume darah pengeluaran. Kondisi orang yang pertama tensi rendah dulu gitu. Pada kasus al-FASDU, orang dengan tensi rendah, kemudian berat badannya di bawah 60 saja, atau 55, 4, yang ring pertama tadi 45 sampai 55 gitu. Dengan kondisi tensi rendah bawaan, pengambilan darah antara 100 sampai 150 mili. Ini saya sampaikan pada terapi al-FASDU untuk tensi yang rendah itu bisa dilakukan tindakan terapi dengan catatan kondisi tensinya itu normal bawaan memang segitu Pak. Karena apa? Orang yang tensinya itu rendah dan normal bawaannya segitu, biasanya contohnya Pak 90 per 70, 90 per 60 atau 100 per 70 gitu. Yang di bawah 120 per 80 itu kan rendah secara ukuran medis. Nah itu bisa diambil dengan catatan kondisi badannya itu dalam kondisi yang siap untuk difasdu, cukup tidur, badannya tidak lelah, terus perutnya tidak lapar. Itu bisa dilakukan dengan tindakan terapi al-FASDU dengan dosis tadi antara 100 ml sampai 150 ml. Ya, itu ringnya di situ ring amannya. Nanti kalau sudah biasa itu bisa dinaikkan dengan bertahap, idealnya bisa sampai ke 200 ml. Kasus di lapangan kalau 250 jegrek tensi yang berdaya. Itu yang paling aman 100 sampai 150 kan? Nanti bisa dinaikkan ke 200 mentoknya ini Pak. Dengan catatan berat badannya tadi 45 sampai 55 atau 60 kilo. Banyak sedikitnya pengambilan darah itu akan mempengaruhi
apa istilahnya cepat dan tidaknya reaksi kita saat hal itu. Kalau masalah cepat tidaknya nanti berkaitan dengan